Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih setia Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap dari kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa setiap hari dalam kehidupan kami, semuanya adalah baik. Kami bersyukur bahwa kejadian yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama, kami boleh bernyanyi bersama-sama, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita semua dapat bertemu bersama-sama. Kita semua boleh nyanyi, boleh bertemu, ini adalah atas anugerah Tuhan. Saat ini kita akan lanjutkan. Saya boleh dikasih share screen. Kita akan lanjutkan seri ya, khotbah pada bulan ini itu bicara tentang Let's begin the good work. Artinya kita mulai membangun pekerjaan yang baik. Terambil dari buku Nehemia. Dan ketika kita belajar dari buku Nehemia, kita akan tahu lebih dalam. Let's begin the good work itu ada di dalam buku Nehemia 2 ayat 18. Nehemia 2 ayat 18 berkata, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi ketika hari ini kita lihat Nehemia 2 ayat 18 ya. Minggu lalu itu, 2 minggu lalu saya bicara tentang di pertemuan doa dan puasa, kita bicara let's begin the good work. Dari Nehemia 1, saya bicara tentang latar belakang, itu bicara tentang setiap dari kita itu punya keterbebanan. Setiap dari kita itu punya hati, sehingga kalau kita ikuti hati kita atas tuntunan Roh Kudus, kita akan bisa melakukan hal yang luar biasa. Inilah si Nehemia. Kemudian minggu lalu saya bicara tentang do your best and God do the rest. Ketika kita lanjutkan Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika kita lihat Yeremia itu, dia berdoa, dia mempersiapkan kesempatan, dia tidak berperan dengan segala sesuatu, dia mendetailkan setiap rencana dan fokus kepada Tuhan. Sekali lagi saya mulai dengan gini, jadi kitab Nehemia itu menceritakan bagaimana Tuhan, jadi sekali lagi ini bicara Tuhan, membangun tembok dan masyarakat Yerusalem melalui Nehemia. Apa yang kita belajari dari Nehemia dapat menolong kita menjadi pembangun tembok-tembok yang roboh. Membangun tembok-tembok yang roboh itu apa? Tembok-tembok kerohanian kita misalnya. Tembok-tembok impian kita. Itulah yang bisa kita praktekkan ketika kita belajar dari buku Nehemia. Saya mau mulai, kita lanjutkan mulai dari Nehemia yang ke-7. Jadi ketika bicara membangun tembok, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita bayangkan saudara dan saudari? Sekali lagi, ini adalah peristiwa Nehemia
Ketika Nehemia yang nun jauh di sana mendengar kabar bahwa saudara-saudarinya yang ada di kota Yerusalem yang sudah kembali dari pembuangan ternyata sulit. Ternyata mengalami banyak penderitaan. Satu, penderitaan yang memang karena daerahnya itu tidak aman sehingga mengalami banyak penganiayaan. Dan juga yang kedua, penderitaan yang memang mereka buat sendiri. Penderitaan yang memang dia buat. Ada banyak yang dilakukan. Ketika mulai kompromi dengan dosa, itulah yang terjadi oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Ketika jadi ada dua ya. Sulitnya itu dua. Satu, sulit karena memang tekanan dari luar yang membuatnya menjadi sulit. Yang kedua, sulit karena dia sendiri yang bikin. Ketika dia mulai kompromi dengan dosa. Dosanya apa? Ya udah, dosa ketidakmurnian yang ada di sana. Ketika mereka sudah mulai cinta lokasi dengan penduduk-penduduk sekitar, dan itu membawa kepada berhala yang seterusnya. Itulah yang terjadi. Efeknya apa? Ya susah. Ya susah, gitu aja. Sama kayak kita di sini. Kita yang harus tahu, susah itu ada dua macam. Susah yang memang Tuhan kasih, setiap kesulitan yang ada. Itu udah gak bisa dihindari. Setiap dari kita bisa gak dapat? Bisa. Mengalami gak? Kita bisa mengalami. Itu yang pertama. Namun yang kedua, kesalahan yang memang kita buat. Kenapa? Karena mungkin gaya hidup kita. Gaya hidup kita yang boros, membuat kita banyak belanja. Apalagi kemarin baru 11.11. Artinya apa? Itu kan belanja. Dan ketika belanja, bayarnya pun pakai pay later. Ketika udah bayarnya pakai pay later, ya later. Jadi ketika sudah see later, see you later. Udah langsung gak kelihatan semua see you later. Sehingga kemudian sudah. Bahkan dari pola yang itu saja kita tahu. Kita udah susah lagi bahkan mengatur hidup kita. Kalau mengatur hidup kita kemudian jadi susah, kita pinjam. Ketika pinjam kemudian see you later, memang ketemunya pun see you later. Kapan bayarnya? See you later. Ketemu pun dengan saudara dan saudari pun jadi see you later. Itu baru satu. Kalau sama orang aja see you later, apalagi yang kedua. Bagaimana misalnya keuangan kita mau memberi kepada Tuhan, udah pasti see you later Tuhan. Nanti aja sampai kapan nggak tahu. Tapi biasanya itu yang terjadi. Dan kemudian ketika kesulitan makin numpuk, disalahin lagi si Tuhan. Padahal bilang sebelahnya, gara-gara kau sendiri yang buat gaya hidup yang berbeda dan semuanya. Dan biarlah ketika bicara Nehemia ini bisa membantu kita. Saya mau mulai kemarin dilanjutin, saya mau mulai dari ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Ya, kita baca dari ayat 7 sampai 20. Membaca itu salah satu cara kita untuk menginternalisasi firman Tuhan dengan membaca. Kadang-kadang membaca perlu juga dengan kita berbuat suara. Kenapa saya mau baca? Jadi saya akan baca kita dari 7 sampai 20 biar kita dapat rangkaian ceritanya. Ya, mari kita baca bersama-sama. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nah, ini jadi kita tahu ya. Jadi backgroundnya dia kemudian Nehemia 1 dia bersedih mendengar kabar, kemudian dia punya keterbebanan rohani, dia mau berubah sama kayak kita kalau kita pengen sesuatu kemudian aduh gue pengen nih gitu. Tiba-tiba kesempatan itu muncul. Setelah 4 bulan terus tiba-tiba ditanya raja, jadi mau apa? Dan kemudian inilah yang Nehemia lakukan. Nehemia ingat ya, bukan kontraktor. Nehemia bukan kontraktor, dia juru minum raja. Tapi lihat, ketika dia 4 bulan dari keterbebanan rohani yang dia punya, dia mikir terus. Sehingga apa?
ketika kesempatan itu tiba, maunya apa? Ya udah, ketika maunya apa, ini yang dikasih. Langsung, oke, Raja, tolong bikinin surat kepada para bupati-bupati supaya pas pelabuhan, bukan, pas supaya saya bisa masuk. Kemudian kedua, sekali lagi ini saya udah jelasin, kemudian terjadi ketika, oh iya, saya ketemu langsung, saya mau lewat, mau bawa balok-balok kayu, saya telepon pengawas Taman Raja. Ini bicara tentang siapa nih, memberikan aku kayu, memasang balok, jadi dia tahu perlengkapan-perlengkapan. Itulah yang ada. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ayat 9. Maka datanglah aku kepada para bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi kemudian dapat apa yang dilakukan, bukan disimpan, dia kemudian pergi. Tapi sekali lagi, yang tadi ya, karena dia mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ini juga kemudian diingetin, ini semua Tuhan. Saya mau ingetin kepada kita saudara dan saudari, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita itu karena Tuhan. Jadi jangan kita memegahkan diri. Kemudian lakukan, habis dia buat, dia lakukan. Namun ketika lakukan, lihat ya, tiba-tiba ada Sanbalat, orang Horon dan Tobia. Ini siapa? Ini adalah preman lokal. Ini adalah preman kampung situ. Jadi ketika di Yerusalem, biasanya mungkin mereka yang jaga toko, jaga warung di situ, mereka preman yang selalu gituin, tiba-tiba ini kan para penguasa-penguasa di lingkungan Yerusalem. Pas mendengar gini, ngapain? Emang sengaja temboknya diruntuhin supaya saya bisa palakin kalian. Itulah si Sanbalat, orang Horon dan si Tobia. Sehingga ketika masuk, cilaka. Itulah yang kemudian mereka kesal. Maka tibalah, ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku, kecuali yang kuting. 13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Lihat ya, kemudian apa yang terjadi? Jadi baru masuk aja, udah langsung dapat tantangan dari Sanbalat dan Tobia. Dan kalau kita baca seterusnya, kita tahu tantangannya seperti apa. Tapi ketika dia tiba, ngapain dia? Ini dia. Dia nggak langsung kerja, dia nggak langsung ngapain, dia nunggu 3 hari. Ngapain kira-kira? Yang jelas karena dia adalah orang yang berdoa, saya yakin dia akan berdoa dan dia mulai tenang. Dia nggak langsung gerasa gerusu, satset gini Pak, pokoknya yang penting satset kagak. Dia menunggu, gitu. Dia menunggu dalam tenang. Ini juga perlu sama kita brothers sisters ya. Banyakan kita pengennya satset gerasa gerusu, tapi kemudian kalian akan melakukan tindakan yang akan kalian sesali biasanya. Sesuatu yang terburu-buru akan membuat kalian akan menyesali gitu semuanya. Ini lumayan Pak, ada yang nyapa saya, halo cantik gitu kan. Saya iyain aja gitu. Ini ada yang ngajak gitu. Ada yang nawarin kerjaan begini, ini ngapain ngerampok, udah ambil aja dulu mumpung gak dapat kerjaan, jawaban doa ini. Ntar saya tinggal berdoa lagi, yang penting kerampokan saya jangan ketahuan Tuhan. Apapun itu. Ketika ada apa, satset apa semuanya langsung. Saya lagi sakit hati Pak, langsung aja cabut, pulang, kabur, hilang. Tenang dulu, tenang. Bilang sebelahnya, tenang gitu. Ini kan udah kayak gini, wah enggak, sabar.
Karena mungkin waktu baru dia lewat aja si Sanbalat udah, apa lo? Wah, langsung dia mau gini. Enggak, sabar. Sama kita nih. Pasti namanya kehidupan akan selalu buntu banyak masalah-masalah. Yang single pasti ada masalah, yang menikah lebih banyak lagi. Apapun bisa jadi masalah, kan begitu. Jadi gimana dong? Tenang. Makanya dia butuh 3 hari tuh. Terus, saya mau bilang gini, tenang. Setelah itu baru dia mulai. Dia bangun. Bangunnya pun malam-malam. Dia slow. Ya. Kemudian habis itu dia kemana? Dia ke kiri, ke kanan, keliling 1, keliling 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan kayak misalnya kalau Yerusalem, temboknya hancur, itu kayak jalan tol, pintu keluar kilo 8, kilo 15, kilo 38, dikelilingin sama dia tuh semuanya tuh. Pintu keluar gerbang tolnya dikelilingin. Dicek-cek semuanya ya, pintu gerbang Lebak, ke jurusan Mata Air Ulur Naga, sampai ke TPA Manggar. Ini pintu gerbang sampah, ini TPA Manggar. Ya, jadi artinya dia semua tempat dia cek. Bayangin ya, dia nggak tahu apa-apa, udah gitu, kemudian dia datang malam-malam, dia cek. Tapi dia nggak langsung datang tuh, dia mulai cek. Nah, ada kata-kata apa? Seksama di situ. Yang telah terbongkar habis dan pintu gerbang. Terus, dan dia lanjut terus. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang Mata Air, ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Itu kan artinya apa? Mungkin ini tempatnya sangat sempit. Sehingga kemudian mobil yang ditungganginya nggak bisa masuk gitu ya. Kok mobil Pak? Binatang yang ditungganginya. Binatang aja kalau anggaplah itu kuda atau keledai aja nggak bisa masuk kan berarti sempit banget, penuh dengan darurat. Tapi dia kan, ini dia detail. Ini yang harus tahu ya, dia lakukan, dia udah planning yang gitu semua, kemudian dia di detail satu persatu tuh. Dia datengin satu persatu, dia lakukan satu persatu. Inilah yang terjadi, yang ada. Kemudian, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Jadi gitu aja terus yang dilakukan. Dia di kolam, dia cek gitu ya di kolam, tapi kemudian dia naik tembok paling tinggi, kemudian dia lihat. Tapi artinya apa? Yang tadi itu dia seksama bangun tempat yang kecil, jadi segala sisi dia cek. Dia lihat segala tempat dia cek semua. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah aku lakukan kan? Karena sampai kini aku belum memberitahukan apapun kepada orang Yahudi, baik kepada para imam. Jadi dia belum. Kenapa? Itu bukan berarti dia nggak kerja. Dia tetap lakukan bagian dia. Dia tetap lakukan bagiannya dia. Ayat 17, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Wow. Lihat, sampai di ayat yang 17, waktu Nehemia bilang, berkatalah aku. Ini sebelum sampai ke sini 3 harinya dia keliling tuh, dia cek si detail dan semua-muanya. Dia lakukan semua. Tahan dulu, saya belum ngerti gini, saya gini lagi. Jadi dia tetap lakukan bagiannya dia dulu. Kemudian baru, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yaitu Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Saya bayangkan ketika Nehemia bilang gitu, bukan lu lihat deh, nih secara jauh-jauh, enggak. Saya yakin, mungkin dia bawa WA foto nih, tempat di sini, gue tadi pergi ke TPA, nggak ada, tempat sini, Lebaknya sini nggak ada, di sini nih, kebun buah naga gitu ya, kan ada tadi di situ ya, ada semua. Jadi tempat-tempatnya waktu dibilang ini reruntuhan, waktu dia dengar 4 bulan sebelumnya cuma reruntuhan, tapi kemudian dia datang satu persatu, dia cek, dan dia cek gitu semuanya. Setelah dia cek semua, barulah dia lakukan bagian dia, barulah dia ngomong, lihat ya, ini semua yang sudah jadi reruntuhan dan clear, benar ini. Barulah kemudian, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Kata-katanya, mari gua bangun, bukan.
Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Supaya kita tidak lagi dicela. Ini waktu bilang kita tidak lagi dicela ini karena dia tahu nih dampak dari reruntuhan ini, seluruh orang-orang di tempat itu sudah sangat kacau. Secara moral sudah rendah, kemudian hidupnya pun sudah kacau. Sehingga kemudian dia bilang dengan sangat manis. Dia bilang supaya kita nggak lagi dicela. Ini bukan yang lagi semangat perang, kagak. Tapi dong ini ya, ini susah gini, gue tahu kondisinya dan seterusnya. Mari kita bangun kembali. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah yang melindungi aku. Keadaan sudah, tapi kemudian kembali fokusnya kepada Tuhan. Ini dia. Kuberitahukan betapa murahnya tangan Allah, kan tadi. Dan melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Jadi ini dua. Selalu ingat Tuhan. Faktor Tuhan itulah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bayangkan segala sesuatu, kenapa menjadi sulit? Ya karena ini dia, faktor Tuhan. Tapi justru disinilah kemudian Nehemia nggak pernah lupa tentang itu kalau lihat dari awal. Selalu bicara Tuhan. Sehingga hari ini ketika kita pikirkan, aduh tembok rohani saya yang lagi kacau, setiap impian apapun itu nggak mungkin terjadi. Karena mikirnya saya. Tapi kalau kita tahu, kita punya Tuhan yang luar biasa, itu bisa nggak? Bisa. Kalau kita baca, saat teduh kita tentu sudah lewat dari Nehemia 6. Kalau bagi yang bersaat teduh, yang enggak, bertobatlah. Ada buku saat teduh yang diberikan bersama-sama. Udah lebih mudah lagi tuh. Pak Pendeta buat? Enggak, Pak Pendetanya hanya mentranslate saja. Tapi minimal sudah ada. Kalau itu aja nggak dibaca lagi, terlalu. Mari kita baca, supaya kita tahu. Dan kemudian gini, lihat ya. Jadi Tuhan, kemudian, kamu tahu, Nehemia, saya ulangi terus, ini dia kloter ketiga. Jadi datang pulang itu bukan dia kloter pertama. Sudah ada yang sebelumnya. Sebelumnya yang pertama itu kloter pertama Zerubabel. Berapa tahun yang lalu? 90 tahun yang lalu. Mak, lama bener. Iya. Kok 90 tahun cuman dibiarin aja. Yang kedua, Ezra. Dialah baru 90 tahun kemudian. Ini kemana aja 90 tahun? Jadi bayangkan kondisinya udah kacau beliau itu semuanya. Tapi kemudian kalau kita baca Nehemia 6, 52 hari. Jadi 1 tahun sekitar 90 tahun, 1 hari. Wow, 52 hari. Inilah yang kemudian. Tapi apa faktornya ini? Tuhan. Saya mau kasih kita lihat gini, wow, Tuhan. Nah, setelah ku beritahu kemurahan, betapa murahnya tangan Tuhan, baru yang kedua, juga yang dikatakan Raja. Barulah ini planning saya. Ini resolusi saya, ini rencana saya. Jadi itu dua ketemu. Kita lihat betapa luar biasanya Tuhan, terus udah gini doang. Enggak. Apa yang dikatakan Raja ini waktu dia cek yang atasnya, ini planning saya. Dan kemudian kalau kita baca yang atasnya lagi, waktu kamu lihat kemalangan yang kita alami Yerusalem, ini apa? Dia sudah lakukan bagiannya dia. Jadi ini 3 komponen yang harus kita ingat ketika lihat tentang Nehemia ini. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Bagian kita kalau dibuka lagi ada 2. Apa? Buatlah planning yang ada, kemudian buatlah resolusi-resolusi yang ada, apapun ini kemudian ya lakukan. 1 sama 1, itulah. Inilah yang ada. Dan ketika dia sadar, Nehemia tahu dia tidak sendirian. Itulah kemudian, yuk mari. Dia menyadari kemudian satu hal lagi, ini nggak bisa saya sendirian. Di dalam membangun tembok impian kerohanian kita, saudara dan saudari, kita nggak bisa sendirian. Dan inilah yang kemudian terjadi. Ayat 19, ketika, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu
dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Wah, baru ngomong gitu yang lain semangat, tiba-tiba datang lagi nih ayat 19. Perhatikan, ayat awal tadi berapa orang? Cuma 2 tuh, Sanbalat sama Tobia. Sekarang tambah tambah 1 lagi. Artinya apa? Ya memang gitu, namanya susah itu nggak cuma 1, 2, datang lagi, saya udah semangat gini lagi, datang lagi si Gerson. Bukan, Geshem namanya, nggak ada Gerson di sini ya. Lihat apa artinya? Waktu udah semangat, berapa banyak kita udah semangat, baru mulai 1 hari, tiba-tiba datang lagi masalah lagi, datang lagi kabar buruk, datang lagi, dan seterusnya. Lagi mau semangat, tiba-tiba keluarga nggak dukung. Lagi mau gini, tiba-tiba kerjaan kok tiba-tiba dipecat. Kok lagi gini dong, semua-muanya. Kok makin sekarang saya mau makin semangat, tiba-tiba kok makin sulit. Ya cocok. Iya ya Pak, nambah lagi tuh. Siapa sih Geshem itu? Tapi intinya itu, kemudian mengolok-olok dan menghina. Dan kemudian dia kasih nih, apakah kamu mau berontak terhadap raja? Wih, dia manggil-manggil raja itu biangnya. Kenapa dia ngomong gitu? Kalau cuma diolok-olok, awas lo nggak bisa, nggak mungkin. Enggak, tapi kalau dibilang raja, ini kan berarti, kalau ini raja tahu, kemudian hoaxnya kedengeran raja dan raja percaya, disikat. Artinya apa? Makin besar tantangannya. Tapi kemudian sekali lagi, apa katanya si Nehemia? Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Tetap yang buat berhasil siapa? Tuhan. Saya mau kita lihat ya ini. Dari ayat 2 ayat ini aja. Bagian saya bangun aja. Saya mau kita ini semua, apapun terjadi, bolehlah selama 10 bulan ini semuanya. Coba bayangkan diri kita saudara dan saudari. Ketika kita mengambil keputusan kita semuanya ini. Kehidupan kita, kerohanian kita, waduh kacau Pak bulan ini kayaknya. Ambiar. Rungkat. Rungkatnya ente-entean lagi kan. Waduh, apa tuh artinya? Apa berarti itu artinya? Rungkat, ente-entean. Artinya hancurnya habis-habisan Pak. Gitu. Artinya mungkin sulit. Mungkin kamu sekarang pun untuk mau datang nggak pede, mau datang pun nggak pede, mau ngapa-ngapain enggak, datang udah kayak kenapa anak babi jalannya nunduk? Karena malu dia babi jadi bapak nuduh saya kan babi, bukan, ampun enggak. Artinya kadang-kadang kita menjadi sangat malu, sangat apa dan seterusnya. Kita bisa sangat tidak percaya diri. Dan anehnya tidak percaya diri hanya di sini doang. Maksud di sini aja. Di sini Pak, enggak di sini. Tapi kalau di luar, wah, tuan takur, tuan tanah, wah, di sini aja. Dan itu kan artinya kamu sadar bahwa kamu tahu ada hal yang harus dibangun. Terus ngelihat ini gimana? Kembali lagi, Tuhan yang membuat. Enggak lah, tunggu suami saya berubah dulu Pak, baru saya bisa. Tunggu istri saya beres dulu, tunggu saya dapat kerjaan dulu, tunggu saya dapat duit dulu, tunggu saya dapat pacar dulu, tunggu saya ganti pasangan dulu. Oh nggak bisa ya. Tunggu, kan gitu. Pengen keadaannya yang berubah. Saya tahu ini semua keadaannya susah-susah. Mulai dari yang nggak ada duit, nggak ada kerjaan, nggak ada, pokoknya semuanya susah aja Pak. Tinggal harga diri pun dijual juga udah murah banget. Allah yang membuat, Dia yang membuat kamu berhasil. Dan inilah yang saya ingin tunjukkan kepada kita, dan saya mau kita ingat ini. Bagian kita siap untuk membangun. Bahkan kemudian Nehemia belum nih, kau nggak ada bagian di sana. Dia kemudian mulai berani mendeklarasi setiap tantangan-tantangan yang ada. Ini baru mau mulai nih, tiba-tiba banyak udah mulai, tambah lagi kan dari 2 orang.
Ini dua orang ini bukan dua orang biasa, ini dua orang yang berpengaruh. Dan inilah yang dilakukan, saudara dan saudari sekalian. Let's begin the good work. Judul khotbah saya adalah, kami siap untuk membangun. Baru mulai, Pak. Baru judul. Ada 3 hal. Siap membangun itu gini. Kita akan lihat 3 hal ini. Sadar, sabar, sama saling. Dari ayat ini aja kita belajar 3 hal. Sadar, sabar, saling. Apa? Yang pertama. Sadar itu gini. Saya menyadari keadaan saya. Saya menyadari kalau saya mau membangun kembali impian-impian yang sudah, kalau bahasa Balikpapan apa? Terambur. Udah terambur gitu ya. Ini kan udah munyak, Pak. Munyak ini. Kalau Balikpapan bilang munyak, berarti kita kota minyak ya. Tapi karena ngantri Pertalite jadi munyak di kota minyak ini. Saya menyadari keadaan saya apa? Kamu harus tahu, saya siap membangun. Saya tahu kita semua, saya mau mulai lagi, Pak. Yang pertama, menyadari. Ini adalah foto tembok ratapan. Saya taruh dalam impian saya nih, on the way. Perang lagi, kapan berhentinya di sana? Tapi ini kenapa ada tembok ratapan? Ini salah satu tembok yang masih ada sampai sekarang. Tapi ini sebenarnya bukan tembok yang di Nehemia, bukan. Habis itu dihancurin, dibangun lagi sama Herodes. Nah itulah masih ada kesisa dikit. Itulah. Ini Yahudi, tembok ratapan. Kalau Kristen kagak, datang sini sebagai wisata aja. Nggak perlu juga kita bertobatnya di depan ratapan. Oh Tuhan, nggak usah. Di kamar kos kalian pun sudah bisa. Nggak mesti harus begini, meratapnya harus tunggu di sini Pak, baru bisa membangun tembok kalau saya udah. Nggak bisa. Kamu bisa. Saya menyadari keadaan saya Pak. Yang pertama, lihat ya. Yang ini kan, jika raja menganggap gini, kasih saya surat untuk kirim ke sini, saya butuh si A, saya butuh si B, saya butuh si C, dan gitu kan. Yang pertama, kemudian aku datangkan gitu semua. Kamu harus menyadari apa? Yang pertama ini. Tidak ada impian yang dibangun tanpa dukungan. Kita harus menyadari ini. Saudara, oke. Tadi ketika dengar Pak, oke, saya siap membangun kerohanian saya kembali, saya siap membangun impian saya kembali, saya siap membangun saya semuanya. Yes, sadar dulu yang pertama, bahwa tadi itu ayat yang awalnya tadi, tidak ada impian yang dibangun tanpa dukungan. Maksudnya dukungan, kamu butuh orang lain. Kamu butuh satu sama lain. Seperti Nehemia, dia butuh yang lain-lain dan dia udah ukur. Oke, saya butuh dan seterusnya. Dan ini mulai. Kita tidak sempurna. Kenapa? Saya tidak perlu tahu semuanya. Nggak ada yang tahu semuanya di dalam jagat raya ini. Enggak. Di dalam membangun sesuatu, kamu nggak perlu harus tahu semuanya. Kamu nggak harus pinter segala sesuatunya. Saya harus pinter baca Alkitab nih Pak, harus menyelesaikan. Saya harus sekolah lagi dan seterusnya. Nggak perlu. Kamu tidak perlu tahu semuanya. Kenapa juga ya? Kamu ini kita tidak punya banyak waktu full. Kita tidak punya energi full. Kenapa? Karena kan kita kerja juga. Kita juga melakukan segala aktivitas kita. Sehingga ketika dalam impian nggak bisa sendirian. Kita tidak punya semua sumber untuk melakukannya sendiri. Inilah mengapa kita butuh dukungan. Itulah yang disampilkan oleh si Nehemia. Mari kita menyadari, sadar ini dulu. Sehingga kemudian apa? Mari terbuka. Mari kita ingat saudara-saudari kita di samping kiri kanan kita ini adalah orang yang bisa membantu kamu. Bukan orang yang hanya sekedar bikin rusuh, yang kayaknya bikin kepo. Kayaknya saya jadi susah di sini Pak. Enggak. Meskipun memang mereka semua ini tidak sempurna. Tapi kita butuh dukungan satu sama lain, saudara dan saudari. Itu yang pertama. Yang kedua, sadar. Tadi kan, habis itu ada si Sanballat, Tobia. Terus di ayat 19 tadi, nambah satu lagi. Ini viral kayaknya. Iya, waktu datang kan viral tuh Nehemia. Jadi nambah lagi masalahnya. Yes,
Yang kedua, lihat ya, tidak sadar apa? Tidak ada impian yang dibangun tanpa hambatan. Ya saya katakan rancanganmu bukan rancanganku. Tuhan itu punya rancangannya setinggi yang begitu luar biasa. Dan ini artinya apa? Sadar ini. Ketika kita sadar di sini kita ngerti banyak Alkitab tentang memang bahwa segala sesuatu nggak seperti apa. Rancanganmu beda ya macam sejauh langit dari bumi. Panjang banget iya. Kalau kita sadar ini kan kenapa? Karena ini yang membuat kita nggak membangun, nggak hancur terus. Kenapa? Satu, nggak sadar butuh dukungan, kamu pengen kerja sendiri, nggak bisa. Yang kedua, kamu pikir kalau udah membangun terus beres semuanya. Tidak, Rudolfo, kan gitu. Nggak bisa. Ada hambatan. Hambatan ini apa ya semuanya? Ada proyek di kantor, biasa tuh habis ada proyek terus apa? Tiba-tiba bencana, tiba-tiba hujan datang, tiba-tiba inilah, tiba-tiba air mati lah, tiba-tiba. Kamu punya planning banyak? Enggak Pak, tiba-tiba kerjaan saya, makanya saya mau planning begini, saya udah mau planning cicilan loh Pak. Wih, tiba-tiba dipecat, iya. Baru saya nyicil 1 bulan, iya. Dan seterusnya, ya sudah, saya ada impian pacar, impian rumah tangga, dan seterusnya. Ya sudah, terus siap aja. Kita dapat hambatan itu. Hambatan itu bisa satu bencana, artinya nggak bisa kita apa-apain dapat, atau yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua adalah ya udah yang kita buat sendiri. Itu dia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadar, brother sisters, bahwa satu, kita butuh dukungan. Sehingga apa-apa yang harus saya lakukan terbuka. Kita punya grup, kita punya PDG, kita punya apa semuanya. Butuh itu semuanya. Jangan juga kemudian attitude-nya, ntar aja Pak kalau butuh baru saya hubungin. Nggak gitu. Inilah yang perlu kita sadari saudara dan saudari sekalian. Itu yang pertama, sadar. Bilang sebelahnya, sadar gitu. Yang kedua, sabar. Habis kita sadar, sabar. Saya bersabar menunggu waktu yang tepat. Kan tadi ini ya, lihat ya. Waktu tiba, habis dia sadar bahwa itu nggak mudah, banyak tantangannya, kita butuh dukungan. Yang kedua, dia baru sabar. Makanya waktu datang, gerasa gerusu nggak dia? Enggak, dia nunggu 3 hari dulu. Aduh Pak, masalah banyak Pak, aduh Pak, ada gini-gini semua. Seringkali yang bikin masalah karena respon kita. Sakit hati di kantor, wah langsung teriak-teriak semuanya. Itu yang ada. Baru dapat masalah, saya mundur Pak, saya mundur Pak. Ya ilah semuanya mau kayak begini. Saya pulang Pak, saya pulang. Kan begitu, selalu cepat sekali, impulsif kita. Wah, dengan itu semuanya. Justru yang impulsif inilah yang bikin bahaya. Jadi apa? Sabar. Ini yang dilakukan. Dia tunggu, barulah dia kemudian lakukan. Yang tadi ini ya, saya nggak perlu bacakan lagi. Dia tunggu, dia lakukan. Dan kemudian dia detail satu persatu. Sabar itu artinya apa? Yang pertama, ya teruslah berdoa. Kalau memang belum, ngapain? Doa. Tuhan, saya ngapain nih? Sabar itu yang pertama ya kan, menunggu. Menunggu itu sesuatu gini, kamu jadi tenang. Teruslah berdoa. Filipi 4 bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir. Aduh gimana nih Pak, ada sisan balat, Tobia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada kesulitan begini, sementara uang makin menipis lah, kebutuhan makin banyak, dan seterusnya. Umur makin terus lagi. Waduh, ditambah semua-muanya. Terus, ya teruslah berdoa. Daripada waktumu habis untuk khawatir, mendingan gunakan waktumu untuk berdoa. Ini sama-sama menghabiskan waktu, saya mau bilang. Tinggal saya mau tanya, kita habiskan waktu kita untuk doa atau ngelamun? Ini kan kamu ngelamun, kekhawatiran, atau doa? Mendingan banyakin doa. Buat list doa dengan ucapan syukur. Ini yang saya mau dorong kita, ketimbang kita khawatir gini semua. Jadi ini ngapain? Belum ada kejadian nih, belum ada kelihatan. Nggak kelihatan hilalnya nih Pak, bulannya nggak kelihatan. Terus, buatlah listnya. Buat list doa, buat daftar syukur, itu mendingan lebih banyak daripada list by list. Saya mau beli ini, beli. Enggak lah, buatlah daftar syukur banyak. Hai suami, coba buat 10 daftar syukur tentang istri. Istri juga sama, buatlah 5 daftar syukur aja tentang suami, gak usah 10. Kalau 50 kelemahan sih mah cepet Pak.
Buatlah daftar syukur. Buatlah daftar syukur, hai jemaat. Buatlah daftar syukur terhadap pendetamu. Amin. Buatlah hal-hal syukuri kehidupan kita. Coba buat. 10 tahun sudah berjalan. Apalagi bagian kita yang merasa susah hidup. Buatlah syukur, kenapa sampai di bulan 11 masih hidup. Gitu aja dulu coba kalian. Banyak ya Pak ya. Saya pikir saya susah hidup Pak. Beras udah makin mahal, tetap aja gemuk, tetap aja gode, tetap aja semua-muanya. Kadang-kadang kita mengeluh, tapi tetap makmur, terlihat dengan semuanya, nggak stunting. Ini dia. Makanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini dia yang kita lakukan. Damai sejahtera melampaui akal. Kan semuanya ini melampaui akal. Kamu bilang kamu nggak punya duit, ternyata tiap hari pengeluarannya kenceng, tiap akhir bulan, ternyata bisa saya melewati akhir bulan lagi. Nambah lagi utangnya. Itulah damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Aku pikir aku nggak bisa kuat bersamamu. Bos, sudah sekian tahun, sekian banyak yang kita udah urusin. Masih tanya aku kok kayaknya nggak kuat sama kamu. Lihat, karena ini dia yang melampaui segala akal. Aku kok nggak bisa hidup nih kalau nggak ada kerjaan. Aku kok nggak bisa, ya itu semua lihat. Bagian kita berdoa, buat list doa dan daftar syukur. Itu dia sabar. Terus ngapain lagi? Buatlah resolusi, buatlah planning. Kemudian apa? Jalankan, upgrade terus. Inilah waktu 3 hari. Ini yang dilakukan. Nggak cuma bengong, nggak cuma meratapi nasib dengan seterusnya. Enggak. Dia 3 hari itu nggak bengong meratapi nasib dan lain-lain. Dia lakukan. Dia buat resolusi, dimulai satu-satu. Oke, ini yang aku buat. Jemaat, saya kasih ini nih. Resolusi 2003, saya mau dorong kita. Hilang Pak, hilang. Ya sudahlah, kalau hilang mau gimana lagi? Buat lagi. Kalaupun enggak, ini planning nih untuk tahun ke depannya. Buat. Ini saya kasih terus nih. Buat resolusi, buat rencana, jalankan planning. 1, saya mau sekolah, saya mau kerja. Kalau mau kerja, saya belum dapat kerja. Apply saja. Kemarin saya spend time sama George. George itu CV-nya kan mentereng banget. Tapi untuk dia mau kembali ke Indonesia, dia sudah lebih dari 100 CV, lamaran, ditolak. Kita baru 10 aja, itu pun juga lewat email udah menyerah. Kayaknya susah dan lain-lain. Artinya gini, buat planning. Saya mau kita buat apapun itu semuanya. Buat, saya mau buat ini, gimana rencana saya Pak di dalam meningkatkan iman saya dalam hubungan saya sama Tuhan. Buat, oke saya rencana mau doa pagi Pak. Kayaknya susah buat doa pagi Pak. Doa agak siang lah. Gak ada doa siang gini. Doalah sebelum kalian didoakan. Maksudnya Pak, waduh, saya disumpahin. Enggak. Resapi aja masing-masing. Tapi ini mau bilang, buatlah rencana doa, buat rencana baca Alkitab, rencana belajar study Bible, buat. Dan kemudian jalanin. Kenapa kan cuma kayak gini doang sih Mas? Selesai. Nah inilah, lihat ya. Bahkan si Nehemia detail banget satu persatu. Bagian kita ini buat resolusi, buat rencana, jalanin. Maukah kita lakukan ini? Jadi sabar, bersabar menunggu. Kalau belum dapat, ngapain? Bengong. Belajar Alkitab lebih banyak, study Bible lebih banyak. Udah habis saya Pak, kagak, itu kan terus kita. Ngapain lagi? Upgrade terus diri kita sampai kemudian ketika kesempatan itu seperti apa yang dikatakan. Waktu di awal-awal raja nanya, semuanya sudah. Sementara ini belum, tetap. Dan lihat yang Nehemia dia lakukan. Satu-satu dia cek dari atap, dari tembok yang paling tinggi sampai di kolam-kolam, dasar kolam dia cek sampai mepet-mepet tembok dia cari semuanya. Mau gak kita lakukan itu? Saya dorong kita nih. Saya siap membangun. Pertama sadar, yang kedua sabar. Yang ketiga saling. Ini proyek bersama, meskipun ini kan kerohanianku Pak. Iya, tapi kamu gak sendiri, kita punya saudara dan saudari, kita ini adalah jemaat. Ketika sama-sama jemaat, ya tolong menolonglah, dukung, karena itu dia. Kan ini dia, makanya kita bangun bersama-sama, sendirian bisa gak? Gak bisa. Inilah yang terjadi, ini yang ayat tadi 17, 18, 19, 20. Ibrani 10 ayat 24, marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Let's begin the good work sama-sama. Ini adalah sesuatu hal yang bersama. Jemaat, eklesia, itu adalah kumpulan. Bukan sendiri.
kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan lama mereka dengan respon yang sama, bersama-sama kumpul dan mau terus saling jaga, saling apapun itulah dia. Dan kitanya perlu apa? Saya siap membangun. Saya sadar saya butuh dukungan dan saya sadar akan ada banyak kesulitan. Yang kedua, sabar. Teruslah berdoa, teruslah melakukan planning, teruslah lakukan planning kita ketika segala sesuatunya belum terlihat. Yang ketiga, saling. Kita butuh satu sama lain. Saling perhatikan, bukan saling cuek satu sama lain semuanya. Udahlah Pak, biarin aja lah, dia udah gede. Enggak. Kita bisa bantu satu sama lain semuanya. Kita saling mendorong, saling kasih semangat, saling share saat teduh. Saat teduh itu saya lihat cuma pemimpinnya yang ngasih. Pemimpin pun sudah mulai hilang iman. Gini semua. Sementara yang lain, yang saya khawatirin bukan masalah sharing-sharenya. Saya khawatirin kamu nggak baca Alkitab. Itu sedih banget. Dan suami istri, ngerinya gini nih, suami istri saling melindungi satu sama lain. Yang penting lu nggak bilang-bilang, gue nggak bilangin juga. Terus sama-sama kita, yang penting ntar pas udah datang ke gereja kita sama-sama duduknya. Ingat ini, kita harus saling jaga satu sama lain. Yang single saling lihat, saling gini. Yang penting lu nggak tahu gua, yang penting diam-diam aja kita. Kalau di sini pokoknya gini, kan single kan hanya Tuhan dan ibu kos yang tahu kamu di situ. Saling. Nah inilah. Nah contoh, ini saling. Saya bukan panitia Pak. Halo, ini tinggal bilang namanya saling itu nggak mesti harus panitia. Tinggal datang aja. Di mana Pak tempatnya? Ya ilah, pedulilah, gampang aja sih kayak gini. Orang grup aja itu tiap hari tantong. Cuma segini doang Pak, saya sih bisa. Bukan, inilah artinya saling mempengaruhi, saling memperhatikan satu sama lain. Ini sih Pak, saya langsung borong sama daging-dagingnya, saya borong sama penggorengannya juga mampu. Iya. Tapi kebersamaannya. Kita cari dana Pak, cari dana sih gampang. Enggak, ini 13 tahun nih. Ini 13 tahun kebersamaan. Dan saya berharap kamu merasa sama-sama. Ntar saya datang aja pas ulang tahun Pak. Bukan masalah datang pas ulang tahun nanti, 17 Desember. Bisa aja sih, ini nggak usah cari dana juga bisa. Tapi kan bukan itu. Kebersamaan dengan gini semuanya. Namaku tidak tercatat Pak. Yang penting tercatat ke surga. Bukan tercatat di list panitia. Tapi ini kan bicara tentang kebersamaan. Mau nggak kita? Ini baru satu. Baru jadi dana. Kita bisa nggak saling membantu? Saya kalau kayak gini, tapi saya berharap kita semua. Terus gimana Pak? Masih ada lagi yang berikutnya. Jadi marilah terlibat. Saya nggak bisa terlibat masak. Terlibatlah minimal kamu jualan lah. Kamu jualan itu ngapain Pak? Forward lah ke kawan-kawanmu. Emang situ nggak punya kawan? Mari kita mulai. Tenang aja, kawan itu ada 2 edisi kok. Satu edisi yang haram dan satu yang harum. Jadi aman. Nggak ada alasan kita untuk kita bilang kita nggak punya teman. Tapi ini poinnya, saling menjaga. Saling mendukung. Saling dorong. Dan saya mau tanya diri kita hari ini, seberapa kita sudah saling? Dan ingat, kenapa kita ada di sini? Karena saling itu. Karena ada orang yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena ada orang yang bersama-sama mendukung kita. Dan sekarang kita, enggak, ini gara-gara gua doang sendiri. Udah sukses gua, udah jago gua, udah nggak bagus semuanya. Saya mau dorong kita. Siap membangun, itu artinya saling. Kamu nggak bisa sendirian. Buatlah resolusi. Mulai. Saya dorong kita, coba cek. Resolusi itu semangat. Saya buka resolusi saya ya. Rohani. Baca Alkitab setahun, tinggal mudah-mudahan sebulan ini kelar. 2 bulan masih kan? Masih. Berbuah anak kampus, orang-orang yang bertalenta, bisa. Masuk kepada komunitas baru, saya sudah masuk. Saya mau masuk kampus, ada lagi. Yang terbaru Uniba, mudah-mudahan dikit lagi masuk. Ini impian yang saya tulis. Ini saya centang. Ini saya tulisnya kapan? Akhir 2022. Bukan kemudian saya tambahin sekarang. Kagak. Itu baru yang rohani yang ini ya. Yang kedua, pengembangan diri. Buat aja. Pemanas, buat aja. Improving English, saya buat aja. Itu yang saya lakukan. Sekarang sih mah kalau cuma mau khotbah bahasa Inggris sih mah gaspol.
Tapi ini mau bicara tentang apa? Wah, kemarin kan gitu. Keluarga, libur bersama. Yang penting tulis aja dulu, perkara utang masih banyak, yang penting tulis. Tiba-tiba toar, rezeki anak soleh, keterima dia di Magelang. Gratis Pak, gratis. Beasiswa. Kalau bayar berapa? 350-an juta, sampai 400. Toar segitu, NG segitu. Jadi lumayan ya kalau dijadiin duit, lumayan Pak ya. Dapat 400 kali 2, mah. Ya itulah rezeki anak soleh. Tapi saya mau bilang ini, jadi keluarga kami liburannya di mana? Di Magelang. Iya. Tuhan kasih caranya. Saya centang aja, satu aja, saya nggak mau banyak-banyak, singkat padat mengharukan. Apalagi nih? Kesehatan. MCU, belum saya centang, masih 70 kilo. Ting, udah naik sekarang Pak. Ya yang penting pernah 70 nih tahun ini. Ntar saya ituin lagi. Tapi saya ingat, ini realistis nggak? Ini dia. Baju-baju saya udah bajunya toar loh yang saya pakai. Kaos-kaos saya sekarang udah kaos toar. Itu yang terjadi. Pekerjaan. Saya tulis Yerusalem, tapi masih perang-perang. Tuhan kasihnya ke Eropa. Saya di Eropa itu disuruh nemenin rombongan kan. Tapi karena saya improve English, lumayan lah. Diajak aja karena bisa Inggris dikit-dikit gitu ya. Jadi waktu yang rombongan, pimpin rombongannya pakai Inggris campur sari, tapi yang penting welcome. Ini dia, Tuhan kasih aja. Yang lain saya masih terus nih. Mungkin masih bisa saya centang 2 lagi dalam 2 bulan ini. Karena memang planningnya seperti itu. Ini contoh-contoh sederhana yang saya mau bilang. Kenapa sederhana itu artinya bisa kita lakukan. Keuangan, jam tangan. Itu impian. Saya mau bilang, ini saya mau cerita nih. Yang cerita itu gini. Saya tulis jam tangan ini impian saya. Setiap ke BSB saya lewat, ada toko Garmin, saya lewat. Ita bilang, lihat aja sayang, lihat. Gitu aja, saya cuma mau bilang lihat aja. Terus, ya kalian tahu, terima kasih. Ulang tahun saya dapat jam tangan. Garmin, sesuai. Saya bilang, kamu ngadu sayang? Saya bilang, saya nggak mau lagi, saya emang pendeta murahan, mau ngomong-ngomong, enggak. Dan saya tahu saya nggak mau, tapi ini kan pribadi saya, ini saya centang karena sudah jadi ya. Tapi kamu ngomong enggak, tiba-tiba Allah bekerja jauh melebihi apa yang kita inginkan. Kan minggu lalu saya cerita impian jemaat ya, yang sambal raya, sambal terong pedas itu ya, Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam dan sekitarnya. 2030. Sekarang ini pribadi yang saya mau share. Tiba-tiba saya ketawa aja kalau lihat, dan saya cuma tulis ini doang. Ting. Gitu. Ini gereja. Tempat ibadah stabil saya tulisnya. 200 orang. Ini kalau dipenuhin 200. Sekarang nggak penuh-penuh nih Pak. Bertobatlah kita semua untuk membuatnya ini penuh. Tapi ini kapasitas ini bisa nggak 200? Bisa. Kurang AC-nya? Gampang, nanti tinggal tambah AC-nya semuanya. Tapi saya ketawa ngeliat ini. Ini tempat yang pikir pilihan ketiga, saya udah cerita ini. Hope, dapat donor. Dapat donor lagi kan? Dapat nggak? Udah, Sario tahun ini. Belum, masih terus didoakan tandanya. Tapi ini saya tahu ada lagi donor, udah tinggal dikit lagi. Tapi maksud saya, kenapa saya kasih gini? Saya mau bilang kita buat, siaplah membangun. Ya, kalau hari ini kita ada di sini, kalian dengar ini semua. Kami siap membangun. Saya mau tanya sama kita. Mungkin kamu berasa, kamu selagi rungkat, ente-entean. Ya sudah, mulailah membangun. Kamu menyadari diri kamu, sadar aja nggak ada impian kok yang dibangun tanpa dukungan. Nggak ada yang impian dibangun tanpa hambatan. Ya wes, terus aja. Bapak tadi kayaknya semua tercapai, kan saya potong-potong, yang belum masih saya centang tuh nggak saya sampaikan aja, karena itu kan pribadi saya mau doa. Tapi setiap dari kita kan pasti punya. Itu yang saya mau bilang sama kita semuanya. Sabar, doa, teruslah berdoa. List doanya buat list syukur. Ya istriku itu selalu ada list doanya banyak, bener dia. Dan ketawa aja kita mulai satu-satu dan lain-lain. Teruslah belajar, upgrade yourself. Detailkan rencanamu. Dan lakukan rencanamu. Saya ketawa aja dengan yang ininya semuanya. Kemarin saya ditelepon, Pak kayaknya bisa Pak di Uniba. Karena saya ada impian untuk masukin semuanya. Ya udah, perkara belum gimana, tapi Tuhan kok kasih ya, jangan aja. Ya sudah gitu caranya. Dan kita saling. Kita nggak bisa sendirian, saya mau dorong kita saling.
Ini nanti kita akan ada bersama-sama, merayakan bersama-sama. Let's saling dengan itunya semuanya. Jangan kemudian kita alergi dengan kata ada pengumpulan dana. Kita akan gini, kan nggak cuma pengumpulan dana nih. Ntar ada pengumpulan dana jual-jualan, ada pengumpulan dana secara mungkin janji iman pribadi, ada sumbangan yang kita bisa kasih pada proposal. Ntar kemudian ada, ayo kita buat acara. Kita buat nanti kan Natal ngapain, tahun baru ngapain, anniversary ngapain. Kita semua yang bikin acara di sini semuanya. Pengisi acaranya kita juga dan seterusnya, dan seterusnya. Saya dorong kita, yuk terlibat. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang apa. Semua, kalau baca Nehemia kan semua-muanya itu terlibat ya. Ntar minggu depan kita bahas lebih lagi. Itulah yang ada. So hari ini, mari kita siap membangun. Pertanyaannya, maukah kita membangun? Maukah kita membangun kerohanian kita? Maukah kita membangun mulai lagi? Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak mungkin. Ini 90 tahun telat banget. Cepet aja, saset-saset 52 hari. Bagian kita yang penting siap. Itu artinya sadar, sabar, dan mari kita saling. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa sambil Asher mempersiapkan untuk komuni. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami cek diri kami adalah orang-orang yang penuh dengan kekalahan, penuh dengan kejauhan dari Engkau Tuhan. Sama seperti orang-orang yang tinggal di tembok Yerusalem yang terlunta membuat hilang semua impian, hilang semua harapan. Namun bersama Tuhan segala sesuatunya adalah mungkin. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa biarlah setiap dari kami boleh sadar, menyadari bahwa kami mau membangun impian dan saat ini adalah saat yang tepat untuk membangun dan kami tahu kami membutuhkan dukungan dan kami tahu juga tidak mudah karena pasti akan ada banyak halangan. Namun kami mau terus sabar. Terus berdoa, terus melakukan banyak resolusi yang kami mau buat. Kami mau upgrade diri kami. Kami mau terbuka dan kami mau saling tolong menolong, saling mau mendukung bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah kasih setia Tuhan. Dan saat ini ketika kami mau makan roti dan minum anggur, kami tahu ini adalah saat di mana kami mau ingat apa yang seperti Nehemia katakan, mengingat betapa tangan Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan jaga kami, berkati kami, dan kami mau memaknai setiap roti dan anggur yang kami nikmati adalah cara kami mengingat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.